Iya, Bro Dances, pasti Anda di rumah sedang bernyanyi-nyanyi kecil sambil menyaksikan video tadi ya. Dan kembali lagi kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari pecinta Beatles, komunitas pecinta Beatles. Kalau ada sama Budi, sebenarnya kalau Euphoria Beatles Fans Club, jadi kata komunitas pecinta Beatles ini yang maraknya nih di tahun-tahun berapa sih kalau boleh kalian tahu nih? Akhirnya di Indonesia punya satu fanbase yang saling terkoordinasi dengan baik, komunitas gitu. Kalau yang aku tahu pertama kali itu mungkin tahun 80-an karena John Lennon meninggal karena ditembak tahun 80. Nah, setelah itu seluruh dunia sih maksudnya interest untuk Beatlesnya makin banyak lagi. Tahun 80-an kita tahu ada Barata Band. Betul. Di Indonesia. Betul. Dan sekarang juga banyak yang memang spesialis ya menyanyikan lagu-lagu Beatles gitu. Jadi memang tahun-tahun situ kayaknya udah mulai tumbuh. Awalnya lah mulai dari situ. Nah, 80-an itu, 90-an ada lagi interest untuk Beatles naik lagi karena ada ini antologi. Antologi ini juga antologi itu ada film serinya lah gitu tadinya gitu diputar di Amerika, di Indonesia juga sempat pernah waktu itu di pertengahan 90-an. Jadi mulai ini dia biar teroknya nih. Ini dia yang membuat. Nah, kalau dari akhirnya nih teman-teman dari Jakarta, Bandung, manapun sekarang kan sudah memiliki satu jalur untuk bersaling berkomunikasi, saling bertukar cindera mata, saling membeli gitu kan. Kalau misalnya dilihat, ada nggak sih momen khusus untuk mereka berkumpul? Kalau beberapa, ada kan komunitas yang mencintai kartun apa, mereka berkumpul, karakter. Nah sekarang mungkin Beatles community ini sebenarnya ada ya momen. Ada sih, cuman masih per area gitu. Per Jakarta gitu. Iya, benar. Dan komunitasnya banyak sekali. Terus mereka saling mengadakan sendiri gitu. Betul. Ya, jadi udah kayak reuni akbar gitu. Iya, jadi bahkan kayak Jakarta ada banyak. Misalnya Bintaro ada gitu kan, Bogor ada, Bandung ada BSD gitu. itu paling sering. BSD, Bekasi. Ada nggak sih jalur membuka komunikasi antar wilayah gitu? Pastinya ada sih gitu ya, tapi karena saking banyaknya itu loh. Jadi mereka mengadakan acara sendiri pun udah rame udah gitu. Sampai lupa gitu. Udah bener itu dia tuh. Kalau kalian berdua masih di area Jakarta atau di Jakarta. Kalau berapa banyak sih sebenarnya kalau yang kalian ikutin nih teman-teman di komunitas atau di grup chat yang kira-kira memang aktif dan sering melontarkan banyak sekali? Kenalnya itu lebih bukan komunitas sih, maksudnya ya mungkin personal kali ya, orang-orang yang suka Beatles. Dan satu orang yang suka Beatles itu biasanya memang sangat friendly banget ya. Antar ininya bukan yang terus ya gimana lah gitu. Jadi lebih memang karena kita tahu oh dia demen Beatles, langsung jadi komunikasi. Ngobrol langsung nggak peduli dia langsung mana. Nyambung gitu. Langsung kayaknya pas ketemu dia tuh kayaknya saya mencium aroma-aromanya. Itu instingnya gitu kan. Nah, juga buat Bro Dances, siapa tahu Anda memang juga salah satu pecinta dan penggemar. Nah, ini kita juga mengajak Bro Dances untuk terbang, mengajak Bro Dances untuk kembali. Ingatkah kamu? Bro Dances itu juga mungkin salah satu musisi Indonesia yang memang akhirnya mengabadikan, bukan abadikan, tapi mengabadikan musik-musik mereka untuk membawakan lagu yang The Beatles. Namanya udah Jiplak. Ya kan mungkin ya, bukan Jiplak, tapi memang udah udah relate orang, wah dari poninya, dari bajunya gitu. Jadi memang kalau mungkin ada sama Budi juga ngeliat, mungkin semua band juga pernah mengcover lagu ini, mau individu, band pun pernah gitu. Ada nggak sih mungkin kalau dilihat dari sekian banyak, pasti mencari aman lagu-lagu yang mudah atau mungkin sing-along gitu. Ada mungkin yang memang lagu-lagu yang tertentu yang akhirnya dibawakan sama band ini di cover, wah ini baru nih, kelas berat nih kalau ini. Adek nih yang suka main sama ya kan nggak bisa ngedengkot itu. Ngejam sama ini, jadi apa nih yang jangan kelasnya udah harus lebih dalam dari sepanjang Hejut dan maksudnya judul lagunya ya? Iya, judul jadi wah nih jelas nih. Iya, sebenarnya Sgt. Pepper juga salah satu yang sebenarnya kalau menurutku nih ya, Beatles di Sgt. Pepper nih salah satu yang buat musisi itu ampun kelasnya Berarti standarnya udah naik. Kalau cuma biasa-biasa ini bocah-bocah nih, tapi di sini nih udah kalau udah di sini terus White Album udah dua itu deh. Tapi ini sih paling ini. Berarti memang akhirnya buat teman-teman yang belum memahami Beatles kan juga pertanggungjawaban dari teman komunitas yang akhirnya harus mensiarkan lagu-lagu ini yang memang ada di side B semua harus tahu. Nah itu akhirnya kan jadi meracuni karena kecintaan kita sama satu band atau musik tertentu pastinya harus menginfluence yang lain kan. Ini juga mungkin penting sih buat yang nggak taunya jangan itu aja, akhirnya mungkin menambah teman komunitas
menambah apa lagi? Menambah jalur silaturahmi. Iya, betul. Itu pasti sih. Iya, iya. Nah, ini juga mungkin kalau Bud ada satu nggak mungkin ya atau lagu atau video mungkin yang juga cukup menjadi mimpinya, pengen ngebawain untuk pengen seandainya gua ada di sana gitu. Tadi si ada yang ngomongin Sgt. Pepper gitu ya. Di era itu gitu sebelum Sgt. Pepper justru ada 2 lagu tentang kota Liverpool, Strawberry Fields Forever sama Penny Lane. Penny Lane belum. Nah, 2 itu termasuk yang susah itu gitu ya, maksudnya nggak umum untuk dibawakan band-band biasa di kafe gitu. Iya, iya. Nah, susah itu ngapalin di kafe. susah. Agak 40 lagu mesti main. Nah, mungkin Brothers juga ingin tahu sesusah apa sih atau se apa ya? Sehoror apa lagu ini? Kita lihat videonya nih coba deh.